السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Salam dan salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan ambil satu faedah dulu yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, Faqihus Syam, dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhd pada halaman 142. Al-Imam Al-Auza'i, Faqihus Syam, tabi'in. Beliau memiliki mazhab, tapi sayang murid-muridnya banyak yang tidak membukukan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kana yuqal, dulu para sahabat mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang di tengah-tengah manusia ini satu masa aqallu syai'in min dzalika atau aqallu syai'in fi dzalika zaman, hal yang paling sedikit di zaman itu 3 perkara. Akan datang suatu masa di saat itu yang paling sedikit 3 hal. Yang pertama, akhun muannisun, kawan, teman yang bisa menenangkan kita, kawan yang membantu kita dalam ketaatan. Yang kedua, wadirhamun min halal, duit dari hasil yang halal. Yang ketiga menjadi poinnya, aw amalun fi sunnatin, pelaksanaan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah. Ini dulu ungkapan ini disebutkan. Akan datang nanti suatu zaman
Yang paling sedikit 3 hal ini. Kawan yang menyenangkan kita, memotivasi kita, menyemangati kita, yang seia dan sekata kita dengannya. Kedua, dirham, harta yang halal. Dan yang poin yang kita inginkan yang terakhir, amal bis sunnah, yaitu mengamalkan apa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Iya. Al-Imam Al-Auza'i sendiri menyebutkan, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Kashful Qurbah pada halaman 319, beliau mengatakan ketika menafsirkan hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Islam itu asalnya asing, aneh, akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah dan sukseslah orang-orang yang aneh tersebut. Apa kata beliau menerangkan hadis ini? Beliau mengatakan, ama innahu ma yadhhabul Islam. Beliau mengatakan Islam itu tidak akan hilang. Agama ini tidak akan hilang di akhir zaman, tidak. Walakin yadhhabu ahlus sunnah. Tapi yang hilang itu adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yabqa fil baladil wahidi illa rajulun wahidun, sehingga tidak tersisa di suatu negeri kecuali mungkin satu orang. Ini yang bakalan terjadi pada hadirin. Nah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dibawa oleh Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, pada halaman 103 beliau mengatakan, takallamu bil haqqi tu'rafu, sampaikan yang benar itu kalian akan dikenal, mengikuti kebenaran. Wa'malu bihi takunu min ahlihi, dan amalkan kebenaran itu maka engkau menjadi ahlul haq, orang yang di atas kebenaran. Nah, inilah dimaksud dengan ucapan beliau, yaitu bukan orang yang mengaku dirinya sunnah, tetapi orang yang betul-betul mengamalkan sunnah. Ini yang jumlahnya di akhir zaman semakin apa? Semakin sedikit. Nah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita ats-tsabat, ya, diberikan kita keteguhan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekokohan. Nah, oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengkaji insyaallah taala dari pembahasan kitab Ahadits Islahil Qulub, hadis-hadis bagaimana kita memperbaiki hati para jemaah. Ini akan kita pelajari insyaallah taala, dan kita akan ambil hadis nomor 1, dan kita akan ambil dengan tema semuanya berangkat dari hati dulu. Semuanya mulai dari hati. Kita akan mulai semuanya dari hati. Termasuk ketika kita berbicara tentang akidah, akidah berbicara tentang apa? Hati. Baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil hadis nomor 1. Insyaallah ini hadis sering didengarkan, namun kita akan ingin gali faedah-faedahnya insyaallah taala dengan lebih luas, insyaallah lebih mendalam, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari hadis ini insyaallah taala. Kita baca para jamaah, lunggu bisa dengarkan dan bisa dilihat insyaallah taala nanti di rumah
Ini juga terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yaqulul musannifu hafizahullah ta'ala, al-qalbu huwal asl. Hati itu menjadi pondasi. Semuanya berangkat dan mulai dari hati. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara yang halal dengan yang haram itu ada perkara yang samar. Tidak bisa dipastikan kehalalannya, tidak bisa juga dipastikan keharamannya. Ya, kalau boleh dibilang abu-abu, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang samar ini banyak orang tidak tahu. Bukan kebanyakan tidak tahu, tapi banyak yang tidak tahu. Berarti ada yang tahu? Ada. Tapi banyak yang tidak tahu. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat berarti jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling dan di dekat daerah-daerah terlarang. Yushiku an yaqa'a fihi, hampir dia masuk ke dalam daerah tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja memiliki daerah larangan. Wa inna himallahi maharimuh, larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik, semuanya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau segumpal daging itu rusak, semuanya akan ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah daging itu adalah jantung hati. Daging itu adalah apa? Jantung hati. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini yang akan kita pelajari hadis ini. Tapi poinnya pada terakhir. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad kita mudghah. Kata para ulama kita, al mudghah adalah qadri ma au bi qadri ma yumdagh, ukuran bisa dikunyah. Maka kalau yang kita pelajari dalam ilmu biologi itu dulu, berapa katanya ukuran jantung seorang? Coba masing-masing kepal tangannya ya, seukuran itu sudah besar jantungnya. Nah, ini bisa dikunyah. Nah, ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hati ini, ya, bagaimana hakikatnya hanya Allah azza wa jalla yang tahu. Namanya qalb. Hanya Allah azza wa jalla yang tahu. Tapi sekarang yang penting bagaimana kita akan memperbaiki hati. Dan hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya, kita akan kaji sedikit demi sedikit dan kita akan ambil faedahnya. Mudah-mudahan ini bisa kita bawa pulang dan ini bisa menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan bawakan, ya, dengan mengambil beberapa faedah insyaallah taala, mudah-mudahan bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Ada kurang lebih yang bawakan sekitar 9 faedah insyaallah taala dari hadis yang mulia ini. Jadi hadis ini hadisun azim. Hadis yang sangat agung.
Dan hadis ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla disebut oleh para ulama kita aslun azimun fi babi islahil qulub, menjadi dasar yang paling agung dalam perbaikan hati. Jadi hadis ini hadis yang paling agung dalam memperbaiki hati. Kenapa demikian? Wa anna salahal jawarih, baiknya anggota badan kita ini bergantung kepada baiknya hati ini, jantung hati ini. Dan rusaknya anggota badan kita bergantung kepada rusaknya jantung hati kita ini. Baik, bagaimana demikian para hadirin dirahmatillah azza wa jalla? Hadis. Maka itu sebabnya Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam begitu mulai berdakwah di Mekah, apakah Nabi pertama kali mengajak salat? Jujur hari tidak mengajak salat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berpuasa? Belum. Pertama kali diajak yang Allah azza wa jalla perintahkan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wa thiyabaka fatahhir, sebagian mufassirin mengatakan hatimu bersihkan ya Muhammad. Bagaimana? Warrujza fahjur, itu loh, patung-patung itu tinggalkan dia. Berarti berangkat dari apa? Akidah. 10 tahun barulah Allah azza wa jalla perintahkan nabinya untuk melaksanakan salat yang 50 waktu berubah menjadi sampai berapa? 5. Setelah 10 tahun. Terus 10 tahun itu apa? Perbaikan hati, perbaikan iman. Dan kita tahu akidah, ma yaqiduhul mar'u fi qalbih, sesuatu yang dipegang, yang diikat oleh seseorang di dalam dadanya. Nah, maka faedah nomor 1 dari hadis ini para jamaah, al-qalbu huwal aslu al-azimu. Hadis itu, hati itu adalah pokok yang paling agung yang menjadi barometer tolak ukur ibadah dan tolak ukur amalan anggota badan. Baik hati akan baik juga anggota badan. Tidak baik hati akan tidak baik juga anggota badan. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hal ini, wa fil jumlati, secara umum kata beliau, fal qalbu huwal asal, jantung hatinya manusia menjadi pokok, yang menjadi pondasi. Sebagaimana ucapan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat mengatakan, al qalbu malikul a'dha, jantung hati kita ini para hadirin, dia yang menjadi rajanya anggota badan. Wal a'dha'u junuduhu, anggota badan ini sebagai bala tentaranya. Fa idza taba al maliku tabat junuduhu, kalau rajanya baik maka pasukannya akan ikut baik. Wa in khabuthat junuduhu, kalau rajanya rusak maka pasukannya juga akan ikut rusak. Baik, ambil contoh secara amaliyah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat meluruskan saf? Meluruskan saf? Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tangan, Sufyan. Turun dia, digosok pundaknya sahabat. Yang maju perutnya didorong. Maka satu ketika ada sahabat yang maju perutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan bengkok maka bengkok juga hati kalian. Berarti apa? Kebengkokan di luar menunjukkan ada yang bengkok di dalam. Nah, bagaimana ada yang mengatakan, wah ini
Tidak penting ini masalah jilbab ini. Yang penting tuh jilbabin hati. Kita katakan hadis ini jawabannya. Kalau hatinya itu benar, tidak mungkin dia akan membuka auratnya. Maka berangkat semuanya dari hati. Para anbiya alaihimus salatu wassalam, atibbaul qulub, dokter-dokternya hati. Maka itu sebabnya semuanya ya mengajak umat ini, malakum min ilahin ghairuh, u'budullah, beribadah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari perbaikan apa? Hati semua. Ini poin yang pertama para jamaah. Yang kedua, kullu ma aujabahu Allah 'alal ibad. Apapun yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi setiap hamba, la bud an yujibahu Allah Azza wa Jalla 'alal qalb. Pasti yang pertama kali diwajibkan oleh Allah adalah hati dulu. Fa innahul asl. Hati menjadi dasarnya, pokoknya. Wa anna wujuba ghairihi tab'an. Yang lain itu wajib mengikuti hati. Jadi apapun yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas hamba ini, pertama kali yang diwajibkan untuk hati dulu. Setelah itu baru mengikuti yang lainnya. Maka lihat periode Makkah yang 10 tahun itu, banyak yang tidak bersentuhan dengan anggota badan. Salat ada. Tapi yang pertama kali diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla adalah hatinya. 10 tahun bayangkan. Mendakwahkan kepada apa? Tauhid. Mendakwahkan kepada makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia berangkat semuanya dari apa? Hati. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ya kurang tepat ya kalau kita mengatakan ini bagus akidahnya tapi akhlaknya tidak bagus. Enggak. Kenapa akhlaknya kurang baik? Karena berangkat dari akidahnya yang ada yang kurang baik. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali hati. Yang lainnya mengikuti, yang lainnya mengiringi. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang tadi, kalau baik hati, yang lainnya ikut baik. Tapi kalau rusak hati, yang lainnya akan rusak. Ambil pendekatan yang luar biasa para jamaah. Hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, wa innar rajul la ya'mal bi'amali ahli jannah. Seseorang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Catatan takdir sudah mendahului. Fayamal bi'amali ahli jannah, fayamal bi'amali ahli nar, fayadkhulaha. Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Sebaliknya, seorang semasa hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Tetapi catatan berkata lain, di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk ke dalam
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang potongan nomor 2 tidak ada masalah. Apa itu? Orang semasa hidup dosanya luar biasa, tapi akhir hayatnya tobat, masuk surga, kan wajar sudah. Tidak ada masalah. Mantan orang tidak baik, bagus. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana dengan orang seumur hidupnya berbuat baik terus, tiba-tiba hampir masuk surga, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kalau hitung-hitungan, kasihan, semasa hidupnya kok lelah saja, tiba-tiba masuk neraka. Orang kan berpikir yang pendek, yang kurang ilmunya, ngapain kita beramal? Kita tunggu saja takdir kita, katanya. Kenapa? Ini yang lama bekerja beramal soleh, tahu-tahu masuk neraka. Ternyata dari riwayat lain mengatakan apa? Fima yabdu linnas, nampak pada pandangan manusia amalannya amalan penduduk surga, tapi tidak sampai di hati. Nah, ini ternyata rahasianya. Kelihatannya amalannya penduduk surga. Fima yabdu linnas, kata Nabi SAW, nampak di hadapan manusia seperti amalan penduduk surga, tapi ternyata di dalamnya rusak, hatinya rusak. Dan ini kita lihat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, di sini menampakkan kepada kita bahaya an-nifaq, bahaya kemunafikan tersebut. Ini poin nomor 2. Poin nomor 3 dari hadis ini. Al-qalbu huwal aslu fi jami'il aqwali wal af'al. Hati ini menjadi pokok dan pondasi dalam seluruh perkataan dan perbuatan. Semuanya berangkat dari hati. Ucapan berangkat dari hati, perbuatan pun berangkat dari hati. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang nyata harus berangkat dari hati. Salat mesti ada niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Demikian juga al-aqwal, ucapan. Ucapan ini harus juga berangkat dari hati. Lihat para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri salat malas. Yura'unan nas, memperlihatkan ibadahnya kepada orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya sedikit. Apa makna zikir yang sedikit? Bukan subhanallahnya habis salat, bukan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yajlisu yarqubus syams. Dia duduk habis asar tunggu matahari. Ketika mau terbenam mulai Allahu Akbar, dan sholatnya seperti ayam yang mematuk. Nah, berapa subhanallahnya waktu sujud? Sepeleng, sepotong. Nah, berapa tasbihnya waktu ruku? Ya. Bahkan sangat disayangkan para hadirin apa yang kita saksikan, yang tidak mau kita saksikan tapi bisa kita saksikan. Ada yang balapan taraweh. Berapa zikir kita kalau seperti itu? Nah, kalau banyak orang sholat, lalu apa kata Nabi SAW? Azkalus sholat alal munafiqin. Sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Kenapa Safwan sholat isya dan subuh berat? Hah? Bukan ngantuk, Bibi. Karena zaman itu kan darah listrik gelap. Siapa mau lihat dia? Maka semuanya al-amal al-zahirah, amalan-amalan yang nyata ini berangkat dari hati.
baru bisa amalan itu akan tegak. Demikian juga ucapan-ucapan ini, baru ucapan itu akan terus menerus jikalau berangkat dari hati semuanya. Maka dalam hal ini ada kalimat Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Ketika dia menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu ujung segala-galanya. Beliau mengatakan yang sederhanakan bahwasanya kalau sesuatu karena Allah itu akan panjang masanya, insya Allah sampai wafat akan dikerjakan. Kenapa? Karena ujungnya sampai kepada Allah. Tapi kalau sesuatu bukan karena Allah akan berhenti di tengah jalan. Nah, ini dibuktikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik, beliau nulis kitab namanya Muwatta. Di zamannya penguasa meminta kepada Imam Malik, banyak kitab Muwatta. Bagaimana kalau kitab yang lain kita hapus? Kitab engkau saja yang menjadi rujukan. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, maka lillahi yabqa. Kalau sesuatu itu karena Allah, insya Allah kitab itu akan tetap. Wa ma kana li ghairihi yazul. Kalau bukan karena Allah, insya Allah akan sirna. Lihat di Madinah para jamaah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW, masjid apa? Quba. Bukankah di Quba itu ada masjid saingan? Ada masjid tandingan? Ada. Masjid apa namanya? Dhirar. Ada sebutannya sampai sekarang? Tidak ada, hilang. Maka semuanya mesti berangkat dari hati. Kalau mau ibadah kita itu akan tetap para jamaah, berangkat dari hati. Inilah pentingnya keikhlasan. Apa yang mengajarkan kita ikhlas? Belajar akidah, belajar tauhid. Poin yang nomor 4. Ma'rifatu ahkamil qulub. Mengetahui dan mempelajari hukum yang berkaitan dengan hati lebih penting daripada mempelajari hukum yang berkaitan dengan anggota badan. Jadi kita belajar tentang hukum berkaitan dengan hati jauh lebih penting daripada mengetahui hukum yang berkaitan dengan anggota badan. Karena hati ini menjadi pondasinya, akarnya. Adapun anggota badan ini cabang dari pondasi tersebut. Dan hati ini yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla terus menerus. Sebagaimana dalam hadis yang dibawa oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk kalian yang luar. Wala ila ajsamikum. Allah tidak akan lihat badan kalian yang besar atau yang kecil. Ngokoh, blei, kekar, tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat pertama oleh Allah Azza wa Jalla hati kita dan amalan kita. Ini yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada salah seorang ulama Al-Malikiyah, ya, Al-Wansarisi rahimahullah ta'ala, sampai beliau mengatakan, lau kana li minal amr, andai kata aku punya kekuasaan, la ja'altu fil masajid, aku akan siapkan di setiap masjid guru-guru yang mengajarkan tentang hati atau tentang niat. Nah, lihat dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, awwalu man tasa'ira bihimun nar, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka berapa? Jeng? Samsul? 3 orang. 1 orang alim.
Ayo, apa kurangnya coba? Yang kedua, orang yang pemberani. Yang ketiga, orang yang dermawan. Tapi bisa dia menjadi pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Berangkat di sini. Maka pantas dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam ketika mensyarah hadis innamal a'malu bin niyat. Di sana dibawakan ungkapan banyak ulama salaf, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dan yang lainnya. Apa di antara ungkapan dibawakan di sana? Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Tidak sedikit amalan kecil bisa besar gara-gara niat. Ayo. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak juga amalan besar bisa kecil gara-gara niat. Bahkan bisa hancur, bukan lagi kecil. Sebagaimana tadi, bayangkan alim ditambah lagi hafidh, qari'ul Quran, penghafal Quran, bisa menjadi orang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Dan lihat orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga atau yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi syafaat, Allah yang langsung ngasih syafaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat tauhid, wa fi qalbihi, nah ini dia, di hatinya mithqala dzarratin, seberat semut hitam yang paling kecil dari kebaikan. Wa fi qalbihi, di hatinya. Ini yang terakhir diberi syafaat oleh Allah, keluar dari api neraka. Nah, jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita mempelajari ya hukum-hukum yang berkaitan dengan hati ini jauh lebih utama daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota badan, karena hati ini menjadi pondasi dan pokoknya hukum anggota badan itu cabang dari hati tersebut. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sambil berisyarat ke dadanya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di mana? Di hati. Baik. Faedah berikutnya. Asasul istiqamah hiya istiqamatil qulub. Dasar keistiqomahan itu para hadirin berangkat dari istiqomahnya hati. Kalau hati ini istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, anggota badan yang lain itu akan ikut taat, mau tidak mau. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya lurus dulu. Nah, iman di sini a'malul jawarih, amalan anggota badan. Jadi kapan amalan anggota badan? Misalkan sholat berjamaah, kapan kita akan bisa istiqamah? Kalau tauhidnya benar. Kemudian kapan kita akan bisa tinggalkan perkara-perkara diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau tauhidnya benar. Kapan akan kita bisa laksanakan ibadah-ibadah disunnahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau tauhidnya benar. Jadi benar-benar yang namanya hati ini tolak ukur, barometer. Itu sebabnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ma'ajalalatihi, dengan keilmuannya para jamaah, apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Yang paling berat aku obati adalah niatku, hatiku.
li'annaha tataqallabu alayya, karena namanya niat dan hati ini suka terbolak-balik. Disinilah nampak betapa pentingnya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Ini dia tolak ukur istiqamah itu para jamaah. Kapan dia akan istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah? Kapan dia akan istiqamah meninggalkan dosa dan maksiat? Ketika akidahnya istiqamah di atas tauhid. Bahkan telah disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam kitab Hilyatu Al-Awliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, apa kata beliau? Dawi qalbak, obati hatimu, perbaiki hatimu, fa inna hajatallah 'alal ibad salaha qulubihim, karena yang diperlukan oleh Allah Azza wa Jalla dari hambanya yang pertama adalah baik hatinya. Pantaslah Allah Azza wa Jalla menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang dengan hati yang salim. Ya Allah. Saya singkat saja para jamaah. Poin berikutnya. Haqiqatul quwwah hiya quwwatul qalb. Tolak ukur kekuatan orang itu berangkat dari tolak ukur kekuatan hatinya, akidahnya. Sebagaimana Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, asy-syaja'atu laysat hiya quwwatul badan, kata beliau. Keberanian itu bukan kuatnya badan, tetapi apa? Wa innama hiya quwwatul qalbi wa thabatuhu. Tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah kuatnya badan, kuatnya hati dan kokohnya hati di atas tauhid dan di atas iman. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 28 halaman 105. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wajalla, hadis menyebutkan laisa syadidu bisur'ah, bukan namanya orang kuat itu langsung main banting. Lalu apa kata Nabi? Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namanya orang kuat itu yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Perbuatan apa ini? Hati. Bukan jagoan itu. Ya. Main sedikit banting, main sedikit pukul, bukan pemberani. Keberanian itu ketika hatinya kokoh dan kuat. Yang terakhir, madarul zuhuri al-haqqi thabatuhu 'ala al-qulub la fi adh-dhahiri faqat. Poros dari menangnya kebenaran dan kokohnya kebenaran itu ketika dia menancap di hati, bukan nampak di luar saja. Jadi kapan kebenaran itu dikatakan menang? Ketika menancap di hati setiap orang. Dan kapan kebenaran itu dikatakan sudah kalah? Ketika hilang dari hati manusia. Ini dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sebagaimana di dalam Syiar Alamin Nubala jilid 11 halaman 238. Ingat, zaman Imam Ahmad terjadi fitnah yang sangat besar. Jadi dalam Islam, dalam sejarah Islam itu dua fitnah besar umat ini. Satu, ketika muncul orang-orang yang murtad di zamannya Abu Bakar, tidak mau bayar zakat. Yang kedua, ketika muncul kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu adalah makhluk.
Maka itu sebabnya Imam Ahmad dikasih gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana Abu Hanifah nggak dikasih gelar seperti itu. Imam Ahli Sunnah juga. Tapi Imam Ahmad dikasih gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Dia yang berhadapan dengan fitnah paling besar dalam sepanjang sejarah Islam setelah fitnah di zaman Abu Bakar. Nah, apa kata orang kepada Imam Ahmad? Qila lil Imam Ahmad. Ada orang mengatakan kepada Imam Ahmad di saat penguasa yang memegang kekuasaan saat itu para jamaah, bahwasanya siapa yang tidak mau mengatakan Quran makhluk, ulama gajinya di stop, di penjara, termasuk Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad diancam untuk dibunuh bersama Ahmad bin Nuh. Ahmad bin Nuh meninggal di tengah jalan, Imam Ahmad tetap kokoh, dicambuk 30-an kali sampai dia itu pingsan, tidak ingat apa-apa. Lalu di sana dikatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, awala taral haq kaifa dhahara alaihi al-batil. Pemerintah sudah terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Orang tidak akan bisa semena-mena mengatakan Quran kalamullah, penjara. Hei Imam Ahmad, coba lihat, katanya, kebenaran sudah dikalahkan oleh kebatilan. Apa jawaban beliau? Rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala kalla, sekali-kali tidak. Inna zuhural batili alal haq ila dhalal. Ketika lazimatal haq, hati kita masih konsisten di atas kebenaran. Hanya saja kita tidak bisa bersuara. Kenapa? Karena pemimpinnya sudah dikuasai oleh kalau masih konsisten di atas kebenaran. Hanya saja kita tidak bisa bersuara. Kenapa? Ini yang luar biasa para jamaah. Maka pantaslah Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba lihat gambaran kecil lagi. Najasyi Muslim? Muslim apa tidak? Najasyi Muslim. Tapi bisakah dia menampakkan keislamannya di tengah kaumnya yang Nasrani? Tidak. Hatinya. Bahkan Nabi menyolatinya salat gaib di Madinah. Nah, sekarang bagaimana kebenaran itu masuk ke hati kita para jemaah dan kokoh di dalam hati kita. Ini yang akan menumbuhkannya pada anggota badan kita. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Bang. Ayo muazzin Haji Johari. Pada ibadah di Mansari oleh ya harus baik niat. Aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, dia berpindah karena dunia, maka dia dapat dunia. Atau siapa yang hijrahnya karena wanita, maka dia akan menikah dengan wanita. Ini bukan menjelaskan tentang buruknya nikah, enggak. Tapi barang baik kalau niatnya tidak baik bisa menjadikan yang baik tidak menjadi baik. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya urusan niat itu masuk dalam dua perkara. Niat yang baik masuk dalam dua perkara. Pertama, perkara ibadah. Perkara ibadah ya harus baik niat.
Innamal a'malu bin niat. Ay innamal a'malu hasilatun. Al-'amalu salihah hasilatun bin niyatus salihah. Amal yang baik akan didapatkan jikalau niatnya baik juga. Jadi perlu kita niat dalam kebaikan itu. Satu. Yang kedua, ya, dan yang pertama ini tentu masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya kelak di surga hari kiamat, amal saleh di atas sunnah, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan syirik. Dan ini kaitannya dengan niyah. Baik. Yang kedua, niat yang baik itu masuk dalam al-mubahat, perkara-perkara mubah. Makan, minum, tidur, jalan. Nah, zat dari ini mubah, makan mubah, kanggo. Tapi ketika dimasuki niat yang baik, akan berubah menjadi baik. Bagaimana? Saya makan supaya kuat ibadah. Akan dapat dia itu nilai ibadah dari makannya, karena ibadah bukan karena makannya. Adapun kalau amalan buruk tidak bisa dimasukkan niat yang baik. Bagaimana? Aneh korupsi, wah, tapi tujuannya supaya bisa bangun masjid. Nggak bisa. Ya, korupsi supaya bisa membantu fakir miskin. Nggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang baik itu dua kriteria. Satu, barangnya baik. Yang kedua, cara mendapatkannya juga harus baik. Tapi kalau barang rusak, mau diapakan saja tetap rusak. Mencuri, perbaiki sudah niatnya mau apa, tapi mencuri nggak bakalan baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan para hadirin. Fadhalu. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita oplos gas 3 kg ke gas portable Ustaz untuk dijual lagi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. Ya. Kecuali antum punya izin menjadi pangkalan gas kecil, gas besar dan gas kecil, antum yang berhak, ini baru boleh. Tapi apalagi antum pakai merek lain dan semisalnya, ini hati-hati, nggak boleh. Ini masuk dalam hadits man ghasyana falaysa minna. Ini termasuk dosa besar. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Fadhalu. Nah, Syahran. Baik. Pertama, amalan ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Kenapa amalan anggota badan ini? Kenapa anggota badan bisa maksiat? Karena kurangnya yang di hati. Bidalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang yang berzina itu dikala dia berzina dia sedang beriman. Artinya apa? Orang yang berzina itu imannya lagi dicabut. Coba dia punya iman, tidak akan berzina. Nah, Syahran mempertanyakannya, apanya akan diazab? Ya, salahnya akan diazab, entah itu hatinya atau niatnya. Baik, dekatkan lagi yang lain. Ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi SAW mengatakan, ya, aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingannya Allah Azza wa Jalla, sekutunya Allah Azza wa Jalla? Qul Masya Allah wahda. Katakan atas kehendak Allah semata. Sekarang, adakah kita yang meragukan hatinya para sahabat? Tidak ada. Hati mereka baik, tapi lisan mereka yang salah. Maka tetap salah.
Jadi mau salah hatinya kah, mau salah anggota badankah kah, yang namanya salah kalau tidak dimaafkan Allah Azza wa Jalla akan kena azab. Tapi tingkatannya kalau itu berkaitan dengan masalah kesyirikan, maka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selain dari syirik, ada harapan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimaafkan, ujungnya pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana hati yang selamat? Ini hakikatnya pembahasannya pertemuan berikutnya insyaallah. Antih wakah. Namun secara umum dikatakan salimul minasyirik, selamat dari kesyirikan, selamat dari perkara bid'ah, selamat dari perkara maksiat. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhalu. Ya, Mami. Apa? Ngembala kambing. Iya. La ilaha illallah. Baik. Baik. Kita ngembala kambing katanya Mami ini. Namanya kambing ini kan binatang yang tidak punya akal. Akhirnya apa? Kadang-kadang tanaman orang dimakan. Apakah harus dimintakan halal? Mesti bagi kita. Kalau bagi kambing sih tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah kita ambil dalam hadis dibawa ke Imam Bukhari, man zar'a zar'an aw gharasa gharsan, siapa yang menanam tanaman keras maupun tanaman yang menjalar, fa akala minhu ya insanun aw bahimatun aw tayrun, lalu dimakan oleh manusia atau dimakan oleh hewan ternak atau dimakan oleh burung, kana lahu bihi shadaqah, yang punya tanaman itu dia bersedekah. Dia apa? Sedekah. Kitanya sih yang ngembala yang salah. Kalau kambingnya aman dan yang punya tanaman juga aman. Karena apa? Dia sedekah. Yang salah kita. Wallahu taala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Iya. Bagaimana? Pertama, saya ingin pastikan benar enggak kalimatnya. Iya, sehingga mengatakan berarti rakyatnya Khawarij. Bukan Khawarij yang ngomong gitu, Abu Dzar. Iya, bukan Khawarij tapi Abu Dzar yang ngomong itu. Abu Dzar kan sahabat. Iya, jadi kita katakan bahwasanya kama takunu yuwalla alaikum, kata ulama kita. Sebagaimana keadaan kalian, seperti itu juga pemimpin kalian. Nah itu bi'tibar, melihat keumuman, bukan person. Kan personnya banyak sahabat. Dan satu sisi inilah dia ketawaduannya sahabat. Bukan ini hukum umum tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Apa buruknya? Baik, bagaimana kalau fisiknya buruk? Katanya apakah hatinya buruk juga? Nggak ada korelasi kalau ini. Nggak ada hubungan. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak tengok itu. Dan tidak ada hadis dan tidak ada dalil menunjukkan ya
Kalau hatinya buruk, anggota badannya buruk, misalkan tangannya stroke, berarti hatinya stroke. Nggak ada kalau itu. Ya, Allah Taala ala wa ala. Hanya saja Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Aktsaru al-amrad minal qalb. Kebanyakan penyakit itu munculnya dari hati. Kalau ini sahih ucapan beliau. Allah Taala ala wa ala. Clean. Masalah sholat berjamaah waktu zuhur. La ilaha illallah. Sebelum kita sholat, kita pulang dari sawah. Apa? Saya pulang dari sawah kerja di sana. Pulang dari sawah kerja. Sampai di rumah, sudah setangan saya sudah jadi meja makanan. Mau makanan sudah siap. Siap. Terus kalau saya lapar. Nah, kemudian orang azan di masjid. Terus? Pertanyaan di sini, yang mana saya dulu?